Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya sedang pesta di Papua. Kalau sudah pesta, tidak ada yang berduka. Semuanya suka, semuanya bergembira sebagai satu suku, sebagai orang-orang yang sedang merayakan pesta. Biasanya dengan bakar batu, dimasak dengan membuat lubang, dan kemudian batu-batu dibakar, lalu daging babi atau sayur-sayuran keladi, petatas, dan umbi-umbian dimasukkan ke dalam lubang itu. Kemudian ditutup dengan batu yang sudah menyalat, yang sudah panas dibakar itu. Dan kemudian ditunggu beberapa saat, ketika dibuka, semuanya pesta bergembira. Makan daging, makan sayur, makan umbi-umbian sebagai karbohidratnya. Dan semua rame membentuk kelompok-kelompok, lalu diberikan bagian-bagiannya untuk pesta. Tidak ada yang saling membenci, tidak ada yang saling memaki, tidak ada yang saling mencurigai. Semuanya pesta. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kelimpahannya. Bahkan semua menyingkirkan permusuhan, menyingkirkan segala macam kebencian. Jadi satu, tumpah ruah untuk perayaan komunitas itu. Dan tidak ada lagi suatu curiga satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang pesta orang Yahudi, yaitu Pondok Daun. Tetapi rupanya orang-orang Yahudi mulai saling mencurigai, mulai mau menyingkirkan Yesus, mulai berdaya upaya untuk melenyapkan Yesus sebagai salah satu dari anggota suku mereka. Dan kemudian mereka pun tidak nyaman satu dengan yang lain dalam suasana pesta. Dan ini tentu saja tidak pernah terjadi, karena pesta komunitas itu mengenang kembali rahmat Tuhan yang melimpah, mengenang kembali perdamaian di dalam keluarga besar, dan mereka pun harusnya sudah saling memaafkan seperti masa lebaran ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada persiapan Hari Raya Pondok Daun, biasanya banyak orang pergi ke Bait Allah atau ke sinagoga-sinagoga. Mereka bersyukur membuat atau membangun suatu kemah, atau namanya pondok, berarti pondok dalam bahasa Ibrani sukah. Sukah itu pondok atau sukot. Dan kemudian mereka membuat pondok terdiri dari 3 tiang, lalu atasnya diberi atap daun-daunan atau ranting yang masih bisa melihat atap atau atas langit atau bintang pada saat malam. Biasanya pesta ini berlangsung selama 1 pekan. Keluarganya ada di situ. Setiap keluarga membangun pondok-pondok dengan 3 tiang. Lalu kemudian mereka siap-siap mempersembahkan hasil panen. Ini untuk mengingat bagaimana mereka dulu dalam pengembaraan sampai tanah terjanji. Mereka harus tinggal di pondok-pondok sementara dan kemudian mencari bagaimana akhirnya tempat yang sudah dijanjikan sehingga menghasilkan panen dan dipersembahkan dalam pada Tuhan. Kegembiraan karena panen yang melimpah, syukur, maka kemudian mereka berkumpul rame-rame di Bait Allah ataupun di sinagoga-sinagoga. Maka Yesus dengan diam-diam juga ikut ke sinagoga. Setelah saudara-saudaranya berangkat duluan, dia dengan diam-diam ke sana. Lalu kemudian dia mulai mengajar. Lalu banyak orang melihat, loh ini kan Yesus. Apakah pembesar-pembesar kita, pejabat-pejabat kita, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, para imam,
sudah yakin atau percaya bahwa dia adalah Mesias. Dia bicara dengan bebas, dia mengajar dengan bebas, tidak ada satupun yang berani menangkapnya. Tetapi kalau dia Mesias, bukankah kita kenal dia siapa, keluarganya, dari mana asalnya? Tetapi kita disadarkan bahwa tentang Mesias, tidak ada satupun yang tahu dari mana asalnya. Lalu Yesus mendengar mereka itu, lalu mengatakan bahwa kamu memang mengenal aku, asal-usulku, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku yang sesungguhnya berasal. Aku berasal dari Dia yang mengutus aku, dan kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku, tetapi aku mengenal Dia. Aku akan kembali kepadanya, maka kamu tidak percaya kepadaku. Lalu Yesus mengajar dengan leluasa, karena belum tiba saatnya, maka dia pun tidak ditangkap. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi saya katakan bahwa Hari Raya Pondok Daun itu adalah hari besar orang-orang Israel. Hari besar yang menyatakan perayaan Tabernakel sering disebut juga. Ini adalah hari raya orang Yahudi, merupakan 3 hari raya besar ini, yaitu Pondok Daun, dan juga kemudian ada hari raya Paskah atau Pesak, dan yang satu lagi hari raya di mana mereka menerima Taurat Tuhan lewat Nabi Musa. Di situ disebutkan Shavuot dalam perayaan itu. Jadi Pondok Daun atau Sukkah itu pondok, kemudian Shavuot itu bagaimana Taurat turun atas bangsa Yahudi, dan Pesak atau Paskah mereka dilepas dari penjajahan Mesir dan merayakan Paskah. Mereka dalam kondisi ini sungguh-sungguh merupakan kondisi bersyukur dengan kemah-kemah atau Sukkah itu, karena mereka yakin akan ada 7 tamu yang mengunjungi mereka, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf, dan Daud. Maka mereka menyiapkan Sukkah atau pondok itu dengan sungguh-sungguh penuh syukur, memberikan persembahan nanti ke bait Allah, dan itu menjadikan bagi mereka ungkapan syukur. Tetapi sayang, di balik itu masih ada orang yang saling mencurigai, mencari kesalahan orang lain, menjatuhkan Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Kebencian mulai muncul. Saya juga kadang-kadang merasakan bahwa banyak orang masuk ke gereja. Itu ada seseorang yang menemui saya. Romo, saya ini belum mengaku dosa. Apakah saya boleh menyambut komuni? Karena ngomongnya sudah mau berarak masuk Ekaristi, saya mengatakan, kalau kamu merasa berdosa, jangan menyambut dulu. Lalu kemudian misa berlangsung. Setelah itu dia menceritakan apa yang dia alami. Dia mengatakan bahwa saya berbuat dosa besar. Saya memaki-maki, memukul istri saya, dan sekarang belum berdamai. Saya harus ke gereja karena ini hari Minggu. Lalu bagaimana saya bisa menyambut tubuh Kristus dengan enak, dengan nyaman, dengan tenang? Lalu saya mengatakan betul. Setelah itu dia mulai menemui saya dan mengatakan, Romo, saya mau mengaku dosa. Tentu banyak proses seperti itu. Banyak dari kita yang tidak peduli dengan menyambut komuni, datang ke gereja dengan hati yang penuh kebencian, dengan hati yang belum berdamai. Padahal Ekaristi adalah syukur, kegembiraan karena kita ditebus oleh Kristus, karena sengsara dan kebangkitannya.
kita ingin bersatu di dalam Ekaristi ini. Maka seperti orang-orang Yahudi, para pemimpin yang dengan perayaan yang besar itu, yaitu Pondok Daun, mereka masih saling benci, saling mencurigai, saling menghakimi. Maka kita pun tidak layak ketika di dalam Ekaristi kita masih mempunyai perasaan saling menghakimi, saling membenci, perasaan yang belum bisa memaafkan, perasaan yang hanya menjadi polisi bagi orang lain yang kita hakimi, karena di situ kita tidak menerima kasih Tuhan sendiri, tidak berjumpa dengan Tuhan yang berbelas kasih, yang penuh kerahiman, tetapi berjumpa dengan kekerasan hati kita, kedablekan kita untuk selalu menghakimi, membenci, tidak memaafkan orang lain. Mari kita coba dalami supaya kita pun semakin memahami misteri kerahiman Tuhan. Selain diampuni, kita pun juga mengampuni. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.